Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe masuk surga, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai lagi di markas Orochimaru, di mana suasana tegang dan serius melingkupi ruangan. Setelah Orochimaru, Kabuto, Sasuke, Naruto, dan tokoh-tokoh legendaris seperti Hashirama, Minato, Hagoromo, dan Shisui membahas rencana mereka untuk mencari kembali Boruto yang terpengaruh oleh Momoshiki, perhatian kini beralih kepada Naruto dan Sasuke. Mereka berdua, sebagai dua shinobi terkuat dari generasinya, tengah mempersiapkan berbagai perlengkapan dan strategi untuk misi pencarian ini. Naruto, yang tampak masih bingung dengan apa yang sedang terjadi, menghela napas dalam-dalam sebelum memulai percakapan. Tak kusangka hal-hal seperti ini akan terjadi pada dunia shinobi yang telah kita bangun dengan susah payah. Setelah semua yang kita lalui, aku pikir masa-masa kegelapan sudah berakhir. Namun melihat apa yang terjadi saat ini, rasanya seperti semua usaha kita sia-sia. Setelah aku tahu apa yang sedang terjadi, aku merasa menghilang begitu lama dari peran penting di desa ini. Dan anak itu, Kawaki, apa yang sebenarnya dia inginkan? Mengapa dia melakukan semua ini? Apa yang mendorongnya untuk pergi sejauh ini? Sasuke, yang selama ini lebih cenderung diam, memandang Naruto dengan tatapan serius. Naruto, hal-hal seperti ini sering terjadi, terutama di masa muda. Ketika kita muda dulu, kita juga penuh dengan kebingungan, rasa sakit, dan keputusan yang kita buat seringkali tanpa mempertimbangkan dampaknya. Mereka yang muda seringkali hanya mengikuti insting mereka, berusaha mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Sasuke terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya sendiri sebelum melanjutkan. Namun, itulah mengapa peran kita kali ini sangat besar, Naruto. Kita bukan hanya sekedar mencari Boruto atau menghadapi Kawaki. Kita harus menyadarkan mereka yang salah dalam mengambil jalan, membimbing mereka kembali ke arah yang benar. Kita sudah melalui banyak hal untuk sampai di titik ini, dan sekarang adalah saatnya untuk menunjukkan kepada generasi berikutnya bahwa ada cara lain untuk menghadapi kegelapan dalam diri mereka. Naruto mengangguk, menyadari kebenaran dalam kata-kata Sasuke. Kau benar, mungkin aku terlalu fokus pada hasil akhirnya, dan melupakan proses yang harus mereka lalui untuk mencapainya. Kita harus membantu mereka menemukan jalan mereka sendiri, tanpa memaksa atau memaksakan kehendak kita. Namun, aku masih tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Kawaki. Apa yang dia cari? Apa yang dia lihat yang membuatnya mengambil jalan ini? Sasuke menatap langit malam melalui jendela markas Orochimaru, di mana bintang-bintang bersinar samar di kejauhan. Naruto, Kawaki adalah produk dari dunia yang kejam. Sejak kecil, dia dipaksa untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dia mungkin melihat dunia ini dengan cara yang berbeda dari kita, dan Boruto adalah simbol harapan, tetapi dia juga harus menghadapi kegelapan dalam dirinya. Mungkin, inilah ujian terbesar bagi mereka berdua untuk menemukan jalan mereka di dunia yang penuh konflik ini. Naruto menghela napas lagi, kali ini dengan sedikit lebih ringan, seolah-olah beban di pundaknya sedikit berkurang. Kalau begitu, mari kita lakukan ini dengan cara kita, Sasuke. Kita harus menemukan mereka, tidak hanya untuk membawa mereka kembali, tetapi untuk membantu mereka menemukan jalan mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan dunia shinobi, tapi juga tentang menyelamatkan hati dan pikiran mereka. Sasuke mengangguk dengan perlahan. Ya, Naruto, kita akan menghadapi ini bersama, seperti dulu. Dan kali ini, kita akan memastikan bahwa mereka tidak harus menanggung beban yang sama seperti yang kita hadapi di masa lalu. Dengan semangat baru, Naruto dan Sasuke mulai merencanakan langkah-langkah mereka selanjutnya, mempersiapkan diri untuk misi yang akan menguji tidak hanya kekuatan fisik mereka, tetapi juga kebijaksanaan dan kebesaran hati mereka. Mereka tahu bahwa tantangan yang ada di depan tidak akan mudah, tetapi dengan tekad dan keyakinan yang telah mereka bangun bersama, mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Adegan kemudian berpindah kembali ke Konoha, di mana Sarada dan Sumire duduk di sebuah bangku di taman yang agak sepi. Hembusan angin lembut menerpa mereka, namun tak mampu mengusir kekhawatiran yang menghantui pikiran keduanya. Wajah Sarada tampak tegang, dengan alisnya yang berkerut dalam. Dia memecah keheningan. Sumire, aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Atmosfer di desa ini berbeda,
seperti ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Aku juga mendengar kabar aneh tentang keberadaan Otsutsuki asing yang sedang mengawasi kita dari bayang-bayang. Sumire mengangguk pelan, matanya tak kalah serius. Aku juga merasakan hal yang sama, Sarada. Rasanya seperti ada banyak mata yang terus memantau setiap gerakan kita. Ini bukan sekadar paranoia, ada sesuatu yang benar-benar sedang terjadi. Tapi yang paling membuatku khawatir adalah apa yang mereka cari. Apakah ini berkaitan dengan Boruto? Dia yang paling tahu tentang Otsutsuki. Kita harus menemukannya, sebelum situasi semakin memburuk. Sarada merasa berat dengan tanggung jawab yang tiba-tiba terasa menekan. Kau benar, Boruto mungkin satu-satunya yang bisa memberi kita jawaban. Tapi ini bukan tugas yang mudah. Kita tahu bahwa Boruto telah menjadi incaran sejak insiden sebelumnya. Dan sekarang, jika ada Otsutsuki lain yang ikut campur, itu berarti waktu kita semakin sedikit. Sumire memandang Sarada dan kemudian berkata, kita tidak punya banyak pilihan, Sarada. Jika kita tidak bergerak sekarang, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mencegah sesuatu yang jauh lebih besar. Desa ini sudah cukup menderita, dan kita tidak bisa membiarkan sejarah kelam terulang kembali. Sarada mengangguk, merasakan semangat Sumire yang seolah menular padanya. Kalau begitu, kita harus segera mencari Boruto. Tapi aku berpikir, ini bukan tugas yang bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh bantuan, dan orang pertama yang terlintas dalam pikiranku adalah Eida. Dia punya kemampuan untuk melihat hampir segala sesuatu di dunia ini. Dengan bantuannya, mungkin kita bisa melacak keberadaan Boruto lebih cepat. Adegan kembali ke pertarungan intens antara Boruto dan Amado. Setelah Boruto berhasil menghancurkan semua robot humanoid yang dikendalikan oleh Amado menggunakan kubus-kubus hitam dari Ishiki, situasi semakin menegangkan. Boruto berdiri di tengah-tengah reruntuhan robot-robot tersebut, nafasnya berat namun matanya tetap tajam, penuh dengan amarah. Amado, yang berada di kejauhan, tampak sedikit terkejut, namun tetap tenang. Dia menyeringai tipis sebelum berkata, "Ah, luar biasa. Ternyata kau mampu menghancurkan semua robotku dengan kekuatan yang luar biasa itu. Tak kusangka, kau juga memiliki kekuatan dari Ishiki. Entah bagaimana kau mendapatkannya, tetapi jelas bahwa kau telah menemukan sisa-sisa energinya dan mengambilnya. Ini memang ciri khas Otsutsuki, mampu memanipulasi kekuatan dan energi yang tersisa, bahkan setelah kematian mereka." Boruto, yang tak ingin terganggu oleh kata-kata Amado, fokus pada tujuannya. Dia tahu bahwa Amado adalah sosok yang licik dan manipulatif, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa jadi merupakan upaya untuk merusak konsentrasinya. Tanpa membuang waktu, Boruto menerjang Amado dengan kecepatan yang luar biasa, menggunakan Kusanagi yang sekarang berlapis petir ungu, serangan yang begitu cepat dan kuat, cukup untuk mengakhiri pertarungan dalam satu gerakan. Namun, saat Boruto hampir mencapai Amado, pria itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Hanya sebuah bayangan tipis yang tersisa, seakan-akan dia menguap begitu saja. Boruto menghentikan gerakannya, melihat sekeliling dengan mata penuh kewaspadaan. Sialan, gumamnya dalam hati, dia bisa menghilang. Pasti ini salah satu trik yang digunakan menggunakan alat ninjanya. Tidak mungkin dia menghilang begitu saja tanpa bantuan alat ninjanya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.